Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Segala puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita para umatnya beribu-ribu macam nikmat, diantaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan selebih-lebihnya nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa para umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, yakni minaz zulumati ilan nur, ay minad dolalati ilal huda. Sahabat media Yaping yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah, Rasulullah SAW sebenarnya telah menggambarkan dunia bagaikan tempat bagi para musafir. Mereka pun harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dalam kitab Nasaih al-Ibad, Imam Nawawi al-Bantani mengutip nasihat-nasihat dari Syakik al-Balkhi, seorang ulama yang sangat terkenal wara dan zahid. Nasihat ini sangatlah begitu berharga bagi kita. Sahabat media Yaping yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah, nasihat pertama yang harus kita ambil yakni teruslah beribadah kepada Allah, sebab manusia pasti akan membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fitrah kepada para manusia agar beriman kepadanya, terlebih lagi sebelum ia dilahirkan ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji seluruh keturunan Adam untuk meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Nasihat kedua yakni ambillah harta duniawi yang cukup untuk memenuhi kehidupan, sebagaimana ketika kita sedang makan, Rasulullah SAW mengusulkan kita untuk mengatur perut kita agar tidak terisi dengan makanan yang penuh hingga tanpa batas. Kita pun harus menyisihkan sepertiga perut kita untuk makan, untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Maka begitu juga dengan urusan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk mengambil seperlunya saja sebagai penguat untuk beribadah kepadanya. Nasihat ketiga yang harus kita ambil yakni berbuatlah maksiat kepada Allah jika kalian sanggup menahan siksaannya. Alangkah malunya seseorang jika telah diberikan nikmat yang begitu banyak tetapi ia masih berani melakukan maksiat kepadanya. Maka bersiaplah untuk menerima siksaan api neraka yang menyala-nyala hingga menembus kulit. Nasihat keempat yakni hasrat bekal di dunia menurut ukuran tahan tinggal di alam kubur. Jika melihat umur manusia yang begitu singkat di dunia dan begitu panjang ketika di alam kubur, maka pasti dia akan berusaha untuk menjadikan hidupnya lebih berarti dan tak sia-sia belaka, dan ia pun pasti akan lebih dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang terakhir yang harus kita ambil yakni beramallah untuk meraih surga sesuai tingkatan yang kita inginkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi mereka yang dekat dan bertakwa kepadanya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairi zadi taqwa. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahui, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Maka semakin baik amal perbuatan yang kita lakukan, maka semakin tinggi pula tingkatan surga yang akan kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dapat menempatkan surga-surga yang kekal abadi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.